Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di kuliah Intermonif Klinik 1 bersama saya Cleonara Yanwardini. Oke teman-teman semua, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua terkait bagaimana kita melakukan asuhan gizi pada orang atau pasien yang memiliki cardiovascular disease atau memiliki problem pada penyakit jantung. Nah, teman-teman kan mungkin sudah pernah mendengar ya, ada penyakit jantung koroner, itu apa sih? Ada gagal jantung, itu apa sih? Ada nggak keluarga atau teman atau saudara yang bertanya pada Anda mengenai diet yang harus diberikan atau makanan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan ketika dirinya atau keluarganya terkena penyakit kardiovaskuler? Oke, lanjut ya ke slide berikutnya. Nah teman-teman, sebagaimana mungkin teman-teman sudah sering mendengar bahwa penyakit kardiovaskular ini merupakan penyakit yang bersifat global. Artinya hampir di seluruh negara pasti memiliki pasien dengan penyakit kardiovaskuler. Nah, Anda bisa lihat dari gambar ini, di berbagai negara sudah ada penderita penyakit jantung. Di dalam peta ini terdapat gambar dengan warna merah dengan berbagai gradasinya. Jadi dimulai dari gradasi yang paling muda sampai merah yang paling tua atau seperti merah hati itu. Warna-warna ini menggambarkan apa? Jadi semakin muda warnanya, maka prevalensi terjadinya penyakit kardiovaskuler di negara itu juga semakin rendah. Sebagai contoh yang ada di ujung kiri atas itu ya, ada yang berwarna pink. Itu kira-kira negara mana ya? Kalau saya nggak salah mungkin itu sekitar Kanada, Alaska ya. Nah
di sana terdapat peta yang berwarna pink muda. Hal ini mengindikasikan bahwa di negara tersebut terdapat 19 sampai 94 kasus per 100.000 laki-laki yang hidup di sana. Sementara untuk negara dengan warna yang paling merah atau merah hati nih, kita bisa lihat di situ ya, banyak terdapat di Rusia, kemudian di benua Asia, terutama juga kita lihat di negara kita sendiri, Indonesia. Peta warna merah tua ini mengindikasikan bahwa di negara tersebut terdapat sekitar 191 sampai 541 kasus penyakit kardiovaskular setiap 100.000 laki-laki yang hidup di negara itu. Wow, cukup berbeda jauh ya dengan di Kanada dan Alaska. Di keterangan peta ini juga ada suatu simbol yang kayak peta tapi warnanya hitam itu ya. Nah, simbol ini menandakan bahwa prevalensi terjadinya kardiovaskular, penyakit kardiovaskular pada wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Wow, ini suatu fakta yang menarik ya. Jadi di beberapa negara ya, misalkan seperti itu Korea, Cina, kemudian di beberapa negara Afrika, di beberapa negara Eropa, di benua Amerika, di Amerika Selatan. Nah, itu sudah mulai ada simbol itu tuh. Artinya penderita kardiovaskuler yang perempuan ini lebih besar daripada laki-lakinya. Menarik juga ya. Sementara di Indonesia ini kayaknya masih didominasi oleh laki-laki ya penderita kardiovaskulernya. Nah, di Indonesia sendiri ini ada suatu fakta yang menarik. Jadi adanya peningkatan status sosial ekonomi di sini dikatakan dia meningkatkan terjadinya kejadian penyakit jantung, teman-teman. Wah, menarik ya. Jadi semakin kaya seseorang maka lebih berisiko terjadi penyakit kardiovaskular. Menarik. Kita lanjut ya ke slide berikut. Nah, sebagaimana kita tahu tadi ya bahwa penyakit kardiovaskular ini merupakan penyakit yang paling mematikan ya. Di dalam gambar ini, di dalam gambar yang sebelah kiri yang bulatan merah itu disebutkan bahwa penyebab kematian utama di dunia ini ya, disebabkan yang nomor 1 itu adalah penyakit non-communicable disease. Artinya penyakit non-infeksi ya, jadi seperti diabetes mellitus, kanker dan sebagainya. Itu menyumbang 33%. Jadi cukup mematikan penyakit itu. Tapi yang nomor 2 secara lebih spesifik 2% di bawah non-communicable disease itu adalah penyakit kardiovaskular. 31% itu disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit kardiovaskular itu disebabkan oleh beberapa hal. Jadi yang termasuk ke dalam kardiovaskular disease itu diantaranya adalah ischemic heart disease, cerebrovascular disease, kemudian inflammatory heart disease, kemudian hypertensive heart disease, rheumatic heart disease, dan penyakit kardiovaskular yang lain. Dan di sini bisa dilihat bahwa penyebab kematian tertinggi pada seseorang yang mengalami penyakit jantung ini disebabkan yang utama oleh adanya ischemic heart disease. Dan penyebab yang kedua adalah karena adanya cerebrovascular disease. Nah, di gambar yang sebelah kanan, di pojok kanan itu, Anda bisa lihat di situ bahwa dari grafik yang ada, di antara penyakit-penyakit yang disebutkan di situ ada 8 penyakit di situ ya. Ada kanker, ischemic heart disease, stroke, acute respiratory infection dan sebagainya.
Ternyata ischemic heart disease ini adalah penyebab kematian nomor 2 dan jumlahnya dari tahun ke tahun dari 2005 ini semakin meningkat. Dan peningkatan ini hanya bisa disalib atau dibalat oleh penyakit kanker. Penyakit kanker ini merupakan penyakit yang banyak dialami ya oleh penduduk di dunia, dan banyak karena kanker itu kemudian seseorang meninggal dunia. 멋진 영화 속의 주인공처럼 이런 기분을 말하지 않아도 만들어 거야. 내게 입 맞춰줘 지금. 너의 입술이 난 좋아해. 나에게 다가와 우리. 시작할까? Nah, teman-teman semua, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penyakit kardiovaskular itu tidak hanya penyakit jantung koroner ya, gitu. Mungkin teman-teman selama ini sering mendengar penyakit jantung koroner gitu. Tapi sebenarnya penyakit jantung itu tidak hanya itu, tapi dia ada berbagai macam kondisi. Yang pertama adalah aterosklerosis, hipertensi, ischemic heart disease, peripheral vascular disease, dan gagal jantung. Dan kesemua penyakit ini ya, dari aterosklerosis hingga gagal jantung ini saling berhubungan satu sama lain, dan satu kondisi itu menyebabkan kondisi yang lain. Contoh, aterosklerosis bisa nggak ya menyebabkan terjadinya gagal jantung? Jawabannya adalah bisa, karena aterosklerosis dan gagal jantung itu saling terkait. Adanya gagal jantung disebabkan oleh adanya aterosklerosis. Jadi teman-teman semua, penyakit kardiovaskular atau cardiovascular disease ini semuanya bermula dari terjadinya proses aterosklerosis. Jadi aterosklerosis inilah yang menjadi dasar penyebab semua bentuk dari penyakit kardiovaskular. Di dalam gambar yang saya tampilkan ini, Anda bisa lihat bahwa pada saat seseorang itu masih muda ya, maka Anda bisa dilihat di sini bahwa arterinya ini normal. Artinya bahwa arteri di sini tidak mengalami penumpukan lemak. Dan Anda bisa lihat di sini bersih sekali seperti itu. Jadi lumennya masih sangat tampak. Dan ini terjadi ya, maksud saya arteri yang normal ini ya, terjadi di masa kanak-kanak hingga remaja. Di masa dewasa maka mulai nampak adanya penumpukan lemak di sini. Dilanjutkan di usia 30 ya, lemak ini kemudian dibentengi ya, atau dilindungi oleh suatu jaringan fibrosa seperti itu ya, sehingga bentuknya akan ya Anda bisa bayangkan ya, lemak kemudian ada fibrosanya ya, jadi dia akan mulai mengeras. Di usia 40-an ya, Anda bisa melihat bahwa plak ini mulai terbentuk dan menyumbat dinding arteri, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya hambatan aliran darah, sehingga dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Fakta yang menarik adalah bahwa sebenarnya perubahan yang terjadi pada arteri ini sudah dimulai sejak hari ke-0. Artinya sejak kita lahir sebenarnya di dalam arteri kita itu sudah mulai terjadi perubahan-perubahan. Dan proses
atau progresivitas terjadinya plak itu dapat bersifat asimptomatik. Artinya mungkin sih sekarang kita tidak merasakan gejala terjadinya penyumbatan pembuluh darah ya. Tapi mungkin nanti di usia-usia selanjutnya kita akan mulai merasakan hal tersebut. Nah teman-teman, tadi saya di awal menjelaskan bahwa kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular itu ada beberapa hal ya. Ada ischemic heart disease yang paling menyebabkan kematian dan cerebrovascular disease. Tapi ada juga yang disebut dengan inflammatory heart disease. Artinya penyakit jantung ini ya menyebabkan terjadinya suatu proses inflamasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, di gambar kiri itu Anda bisa lihat bagaimana sel endotelial di tubuh seseorang itu bekerja dalam keadaan normal ya atau dalam kondisi fisiologis. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa low density lipoprotein atau LDL ini akan dapat melalui sel endotel dengan proses yang disebut transitosis. Ya, transitosis. Jadi pada proses transitosis ini LDL ya dapat berpindah atau masuk dari darah ya ke dalam sel. Nah, untuk bisa masuk lagi ke dalam sel, maka dia dibantu oleh reseptor mediated endositosis. Jadi artinya di dalam sel ini terdapat suatu reseptor yang membuat LDL dapat masuk ke body cell ya secara endositosis. Itu secara normalnya ya. Lanjut. Nah, proses inflamasi yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler itu dimulai dari terjadinya kerusakan pada sel endotel. Anda bisa lihat di sini ya, sel yang rusak digambarkan dengan warna yang lebih tua dan bentuk yang bergelombang begitu ya. Nah, pada terjadinya kerusakan endotel ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah hipertensi, kedua merokok, ketiga terjadinya hiperglikemia, dan yang selanjutnya adalah terjadinya hiperkolesterolemia. Dan hal-hal tersebut ya jadi kerusakan endotel ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kadar LDL di dalam darah. Nah, akibat adanya kerusakan endotel ini ya menyebabkan juga terjadinya peningkatan permeabilitas dinding arteri. Artinya dinding arteri itu jadi terbuka lebar ya, jadi lebih permeable, lebih mudah dimasuki karena dia melebar seperti pada gambar ini. Sehingga hal ini menyebabkan LDL dapat memasuki tunika intima dan membuat LDL tertumpuk di sana. Bisa dipahami ya? 너는 웃으며 내게 말했지 아주 작은 일에도 눈물이 나와
나는 웃으며 내게 말했지. 아주 한밤중에도 깨어있고 싶어. Normalnya teman-teman, yang namanya white blood cell atau sel darah putih, seperti contohnya monosit, itu dia akan bergerak bebas melalui pembuluh darah dan dia tidak akan menempel pada permukaan sel endotel. Tapi ketika tadi dikatakan bahwa sel endotel itu mengalami iritasi, ya, sehingga hal ini menimbulkan suatu kerusakan, di mana kerusakan ini kemudian dapat memicu terjadinya pembentukan molekul adesi, seperti gambar yang di kiri bawah itu ya. Nah, molekul adesi ini dapat mengikat white blood cell atau sel darah putih yang berada di sekitarnya. Nah, karena adanya ikatan itu, maka sel darah putih itu bisa berubah bentuk. Dia bisa penyet atau memipih seperti itu. Kemudian dia bisa ditekan dan masuk di antara sel-sel endotelial. Hal ini disebut sebagai proses diapedesis. Paham ya? Lanjut. Nah, white blood cell atau sel darah putih ketika dia berada di dalam tunika intima, maka di sana akan memicu terjadinya produksi radikal bebas. Radikal bebas dapat berkontak atau berikatan dengan LDL sehingga LDL menjadi teroksidasi atau disebut juga dengan LDL teroksidasi. Adanya LDL teroksidasi ini menstimulasi pembentukan free radikal atau radikal bebas secara terus-menerus. Sehingga hal ini dapat menyebabkan akumulasi dari LDL teroksidasi atau dengan kata lain terjadi akumulasi dari modified LDL partikel atau partikel LDL yang termodifikasi. Seperti pada gambar itu teman-teman bisa lihat, jadi adanya modifikasi LDL atau adanya LDL yang teroksidasi sehingga menjadi LDL termodifikasi, maka hal ini akan memberikan efek yang disebut dengan positive feedback situation. Artinya sel atau partikel LDL yang termodifikasi ini akan merangsang kembali pembentukan radikal bebas, ya, sehingga kemudian terdapat LDL termodifikasi lagi dan seterusnya, sehingga terjadi penumpukan dari LDL termodifikasi. Jadi proses itu berlangsung terus-menerus seperti lingkaran setan seperti itu ya. Nah, ketika terjadi tadi ya modifikasi, maka makrofag yang ada di tunika intima ini dapat memakan LDL termodifikasi. Nah, hasil dari LDL termodifikasi yang dimakan oleh makrofag ini menghasilkan sel busa atau foam cell.
Foam cell sendiri di gambar itu teman-teman juga bisa lihat bahwa foam cell ini dapat menangkap LDL yang lain sehingga foam cell akan mengalami saturasi atau kejenuhan ketika dia berikatan dengan LDL termodifikasi. Apabila sel foam ini mati, maka partikel-partikel yang ada di sel busa itu akan keluar, termasuk juga LDL termodifikasi. Seperti yang di gambar 2 itu ya, dia LDL termodifikasinya terbuka lagi sehingga dia akan ditangkap kembali oleh white blood cell. Nah, akibatnya apabila hal ini terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan akumulasi seperti pada gambar yang paling bawah itu. Lama-kelamaan akan terjadi plak seperti gambar di kiri atas. Kemudian karena adanya kalsium salt atau kalsium tadi ya, menyebabkan plak ini kemudian menjadi mengeras. Nah, karena ada pengerasan ini tadi sehingga menimbulkan suatu apa ya istilahnya itu jendalan-jendalan darah tadi ya, akibat endothelial cell merespon bahwa dia terjadi luka sehingga terbentuklah trombus. Nah, setelah itu trombus ini kemudian dapat pecah dan membentuk emboli. Ya, emboli ini akan semakin mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa semua penyakit kardiovaskular itu berhubungan dengan proses terjadinya aterosklerosis. Teman-teman pasti sudah tahu dong apa itu aterosklerosis ya. Aterosklerosis merupakan suatu proses terjadinya pembentukan plak di dalam dinding arteri. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Tadi ya, jadi yang pertama adalah dinding arteri itu tadi ya akan menumpuk lemak, kemudian lemak tersebut akan membentuk plak. Nah, teman-teman jangan membayangkan bahwa plak itu isinya hanya lemak, itu salah. Karena kalau isinya lemak, maka bentuknya akan mungkin seperti gajih ya, atau lemak yang mungkin lemak-lemak lain yang mungkin teman-teman pernah temui. Nah, plak ini dia itu sebenarnya keras teman-teman. Mengapa begitu? Karena plak atau ateroma ini dia merupakan akumulasi dari materi-materi yang bersifat degeneratif. Apa saja materi yang menyusun plak ini? Selain lemak, ya, plak itu tersusun oleh sel makrofag. Nah, teman-teman tahu ya, sel makrofag itu biasanya dibentuk karena terjadi luka ya, atau masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita sistem imunnya bekerja dan membuat makrofag itu bekerja. Jadi sebenarnya plak itu ada sel makrofagnya teman-teman. Artinya sebenarnya di dalam plak itu terjadi suatu kerusakan ya, atau luka ya di dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan munculnya sel makrofag ini. Kemudian selain itu ateroma atau plak itu tersusun atas kalsium. Nah, kalsium ini menyebabkan terjadinya kalsifikasi pada ateroma sehingga bentuk dari ateroma itu menjadi keras. Kemudian selain itu juga plak ini disusun oleh tadi ya fibrosa tadi yang sudah saya jelaskan, dan akumulasinya ini semuanya terjadi di permukaan yang dalam dari dinding arteri ya, atau nanti dia akan menutupi lumen yang di gambar sebelumnya sudah teman-teman lihat. Nah, ateroma sendiri ya, dengan adanya akumulasi materi-materi degeneratif ini, dia dapat mensekresi suatu enzim yang menyebabkan dinding arteri itu menjadi menyempit ya.
Jadi karena tumpukan tadi ya, tumpukan plak, kemudian dia mengeluarkan enzim, itu membuat dinding arteri semakin menyempit. Nah, Anda bisa bayangkan kalau pembuluh darah kita menyempit, padahal harusnya aliran darah itu lewat di sana, maka akan ada paksaan ya secara terus-menerus di dinding arteri itu, menyebabkan dinding arteri itu menjadi swelling atau membengkak. Ya, pembengkakan dinding arteri ini kemudian dapat menghambat aliran darah sehingga semakin meningkatkan tekanan darah. Sehingga tidak heran bahwa pada pasien dengan penyakit jantung koroner itu mayoritas memiliki tekanan darah yang tinggi. Terjadinya bengkak yang terus-menerus ini dapat menyebabkan dinding arteri menjadi lemah. Ya, sehingga melemahnya dinding arteri ini yang disebabkan oleh tadi ya plak yang terlalu besar jumlahnya tadi itu, hal ini disebut dengan aneurisme. Ya, tahu ya sekarang bedanya apa itu ateroma dan aneurisme. Nah, aneurisme sendiri ini dia bisa bersifat dua. Yang pertama, dia bisa silent atau dia tidak akan pecah, dan yang kedua, aneurisme ini dapat mengalami ruptur atau terjadi pemecahan pada pembuluh atau dinding arteri. Lanjut ya. Nah, teman-teman sekalian, di gambar ini Anda bisa lihat bahwa di gambar yang paling atas itu merupakan plak ya yang matang. Jadi sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa plak itu tersusun atas lemak ya, Anda bisa lihat di sini lemak. Kemudian selain itu ada suatu pelindung ya, topi begitu yang disebut dengan fibrous cap. Artinya serat-serat di sini ya, jaringan yang bentuknya serabut itu menjadi pelindung bagi penumpukan lemak yang terjadi di tunika media ini. Kemudian selain jaringan serabut juga terdapat otot polos ya di sel-sel ini ya, sehingga ini yang kemudian disebut dengan major atherosclerosis plaque ya. Ini artinya plak yang sudah sangat keras seperti itu ya. Nah, plak sendiri tadi ya, dia bisa bersifat stabil dan bersifat tidak stabil. Jadi plak yang stabil ini dia akan cenderung silent tadi ya, atau dia akan cenderung tidak pecah ya. Sementara plak yang unstable dia akan cenderung untuk mengalami ruptur. Mengapa demikian? Ya, Anda bisa lihat di gambar ini bahwa antara plak yang stabil dan plak yang tidak stabil terdapat perbedaan pada fibrous cap-nya atau pada jaringan yang serabut ya. Pada plak yang stabil ini jaringan serabutnya ini lebih tebal dibandingkan dengan plak yang tidak stabil. Selain itu, pada plak yang stabil, kenapa dia bisa nggak ruptur atau nggak pecah, juga disebabkan karena lemak yang tertumpuk di sana itu jumlahnya lebih sedikit daripada plak yang ada di plak yang unstable. Kemudian yang membuat suatu plak itu menjadi lebih tidak stabil lagi dan bisa menimbulkan ruptur atau pecah adalah adanya molekul adesi yang mengaktifkan endotelium. Jadi ini ya, Anda bisa lihat itu di endotelium itu ada garis biru-biru yang berdiri itu. Nah, kemudian ada yang kayak bunga-bunga ungu nempel itu. Nah, itu disebut dengan molekul adesi. Nah, ini akan mengaktifkan endotelium di sini. Kemudian selain itu juga di plak yang tidak stabil itu terdapat penumpukan dari makrofag ya, sehingga hal ini menyebabkan plak itu menjadi tidak stabil dan mudah ruptur. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke slide berikutnya.
Nah, teman-teman, ateroma atau aneurisma yang ruptur atau pecah, ya Anda bisa bayangkan ya kalau Anda jatuh, luka, maka kemudian tubuh Anda akan mengeluarkan darah ya. Ketika tubuh Anda mengeluarkan darah, maka ada suatu proses penjendalan darah. Sama juga ketika ateroma atau aneurisma ini ruptur atau pecah, maka akan terbentuk trombus atau jendalan darah di dinding arteri. Nah, ketika terdapat jendalan darah di dinding arteri, hal ini kemudian dapat merangsang produksi platelet darah. Dan proses selanjutnya adalah terjadinya atau teraktifkannya sistem penjendalan darah di dalam tubuh. Nah, Anda bisa bayangkan ya, jadi adanya blood clot, kemudian ada proses penjendalan darah yang diaktifkan di situ, sehingga membuat aliran darah di arteri itu semakin terhambat. Dalam gambar ini ya, semakin memperjelas ya. Jadi gambar A itu merupakan gambaran arteri yang sehat yang bisa membuat aliran darah itu lancar ya melewati pipa ini ya, atau arteri ini. Di gambar B itu aterosklerosis mulai terjadi dan di sini terdapat penumpukan lemak. Kemudian di gambar C, seiring dengan bertambahnya waktu, maka tadi ya materi-materi yang bersifat degeneratif tadi membentuk plak. Kemudian kalau dia ruptur dapat menyebabkan terbentuknya trombosis ya, atau clot tadi ya, atau jendalan-jendalan darah. Sedangkan gambar yang D ini jendalan darah yang menghambat aliran darah yang masuk ke dalam arteri. Bisa dibayangkan ya. Semoga teman-teman bisa mudah dalam menerima penjelasan saya. Lanjut. 내가 마지막 너를 보았을 때 너는 아주 평화롭고 창 너머 먼 길 너는 웃으며 내게 말했지 아주 한밤중에도 깨어있고 싶어 Nah, teman-teman sekalian, ketika plak itu terjadi di dalam tubuh kita, maka hal tersebut dapat menyebabkan beberapa gejala klinis. Dan gejala klinis yang disebabkan oleh adanya kerusakan fungsi pada arteri tadi karena adanya plak tadi ya, itu tergantung dari di mana lokasi kerusakan itu terjadi. Maksud saya, apabila kerusakan terjadi di arteri cerebral, maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya stroke iskemik atau transient ischemic attack. Yang dimaksud dengan iskemik itu adalah adanya kekurangan oksigen akibat pembatasan darah yang masuk ke dalam jaringan. Dan untuk transient ischemic attack ini
ini merupakan stroke yang terjadi hanya beberapa menit saja. Jadi mungkin Anda pernah mendengar ya ada saudara saya kena gejala stroke ya, tapi mungkin nggak sampai masuk rumah sakit ya atau dirawat inap. Nah itu biasanya salah satunya ya menurut saya itu adalah transient ischemic. Kemudian kalau kerusakan itu terjadi di pembuluh darah koroner ya di jantung, maka hal tersebut menyebabkan miokard infark, angina pectoris, bahkan kematian yang mendadak. Infark miokard atau myocardial infarction ini terjadi karena adanya kerusakan pada miokardium atau otot jantung. Jadi otot jantungnya rusak, sudah tidak bisa bekerja, sehingga aliran darah ke otot jantung jadi berkurang atau bahkan berhenti. Kemudian angina pectoris ini sebenarnya salah satu gejala ya dari terjadinya cardiovascular disease, di mana proses terjadinya angina vaskular itu disebabkan oleh adanya penurunan aliran darah ke miokardium ya atau ke kardium, sehingga hal ini menyebabkan nyeri. Tapi pada angina pectoris ini miokardium masih dapat bekerja, jadi belum rusak ya, seperti itu. Kemudian apabila plak terjadi di arteri perifer ya, arteri perifer ini adalah arteri-arteri yang terdapat pada daerah ekstremitas ya. Hal ini bisa menyebabkan yang pertama terjadinya intermittent claudication. Apa itu? Jadi intermittent claudication itu adalah suatu keadaan kurangnya aliran darah ke kaki pada saat seseorang itu sedang berjalan atau sedang berolahraga, sehingga menyebabkan kaki itu terasa nyeri atau seperti kram. Ya. Jadi pada saat berjalan, exercise ya, harusnya kan aliran darah itu menuju ke kaki ya, tapi karena aliran darahnya turun akibat ada plak tadi, menyebabkan terjadinya nyeri ya, di sekitar kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah critical limb ischemia. Critical limb ischemia ini adalah suatu obstruksi parah pada arteri yang ditandai karena adanya penurunan blood flow atau aliran darah ke ekstremitas, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Dan hal ini menyebabkan terjadinya nyeri yang cukup parah. Kemudian juga penumpukan di sekitar arteri perifer ini bisa menyebabkan gangren ya, di mana gangren itu merupakan kematian suatu jaringan karena satu, aliran darah ke jaringan itu kurang, dua, disebabkan oleh infeksi bakteri ya, sehingga gangren itu lebih seperti nanah begitu ya, seperti membusuk gitu biasanya. Mungkin Anda pernah menemui pada orang dengan diabetes ya, kakinya membusuk, nah itu disebut dengan gangren. Sementara nekrosis sendiri itu juga kematian sel ya, tapi tidak disebabkan oleh adanya suatu infeksi bakteri. Bisa dipahami ya? Lanjut. Ini akhir dari part 1. Bagaimana kelanjutannya? Langsung kita ke part yang kedua.